Viral pencurian organ tubuh jenazah COVID-19. Publik Indonesia digegerkan oleh berita dugaan rumah sakit mengambil organ tubuh jenazah COVID-19 di Jawa Timur. Kenyataannya, isu tersebut masih simpang siur. Namun sudah banyak beberapa kasus keributan pihak keluarga dengan pihak rumah sakit disebabkan keluarga ingin membawa jenazah pasien secepatnya. Pasalnya, pihak keluarga menduga organ mata kerabatnya yang sakit COVID-19 dan sudah meninggal dicongkel oleh pihak rumah sakit. Cekcok salah satunya terjadi di RSUD Dr. Gunawan Mangunkusumo, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kejadian terjadi pada Jumat lalu yang menyebabkan 2 orang nakes yang bertugas di rumah sakit tersebut terluka di bagian jari akibat tersayat gunting. Gunting ditusukkan oleh keluarga pasien yang menolak pasien dikubur secara prokes. Mengutip dari kompas.com dari kompas.id, peristiwa awalnya bermula di depan ruang isolasi Anyelir RSUD Dr. Gunawan Mangunkusumo pada Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pasien berinisial NH hendak dimakamkan dengan protokol COVID-19, tetapi adiknya AN 30 tahun tidak terima. Keluarga inti NH yaitu suaminya sudah menerima prosedur pemulasaran itu. AN ingin melihat langsung jenazah NH yang kemudian menyebabkan ia cekcok dengan petugas keamanan. Ia mengambil gunting di ruangan tersebut dan memukul-mukulkan di meja dan mengarahkannya ke petugas keamanan. Gunting dicoba direbut oleh 2 perawat, EJ dan SM, menyebabkan kegaduhan dan gagang gunting patah serta melukai jari kedua perawat. Peristiwa serupa terjadi pula di Desa Pace, Kecamatan Silo. Warga mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 setelah mereka merusak mobil ambulans yang mengangkut jasad kerabatnya. Menanggapi hal ini, Kepala Polres Jember AKBP Arif Rahman mengatakan, isu pihak rumah sakit mencuri organ tubuh jenazah COVID-19 memicu persepsi miring dari masyarakat. Arif mengatakan saat ini kasus ini masih dalam penyelidikan. Sementara insiden di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Gunawan Mangunkusumo berakhir damai karena pihak rumah sakit sudah memaafkan keluarga pasien dan tidak memperpanjang permasalahan. Pihak rumah sakit sudah memaafkan, dari keluarga pasien juga sampaikan ada kekhilafan dan kurangnya pengetahuan. Demikian tegas Kapolsek Ambarawa AKP Komang Karisma. Komang meminta masyarakat mewaspadai berita hoaks yang berseliweran. Ia mengatakan, hati-hati benar memegang ponsel dan baca berita di medsos. Jangan sampai hal-hal yang tak terjadi seharusnya malah terjadi. Merugikan semuanya. Kejadian kemarin harusnya tidak terjadi, suasana berkabung, harusnya keluarga di rumah, malah mediasi di Mapolsek. Sementara masih terkait dengan organ tubuh, ada sebuah kisah pria yang menyumbangkan organ tubuhnya setelah kematiannya. Hal ini terjadi di Rumah Sakit Santo Luke di Meridian, Idaho, seperti mengutip dari ladybly.com. Kisahnya pada Rabu lalu, nakes Rumah Sakit Santo Luke memberikan walk of respect atau penghormatan dengan berdiri di lorong rumah sakit kepada siapapun yang mau melakukan donor organ pasca kematiannya. Pria yang diberi penghormatan ini adalah pria berusia 53 tahun dengan nama yang disembunyikan sesuai permintaan keluarga. Ia menyumbangkan organ tubuhnya setelah ia meninggal dunia. Akhirnya, ketika dokter menyatakan waktu kematiannya, para nakes yang bertugas, nakes dari semua departemen rumah sakit, keluarga, dan teman-teman dari pendonor berdiri di lorong ICU ke ruang operasi guna mengambil organ tubuh yang didonorkan. Namun tidak diketahui organ apa yang disumbangkan oleh pria itu serta apa yang menyebabkan kematiannya. Pihak rumah sakit sendiri berterima kasih atas segala kepada pasien tersebut. Manajer Humas, Anita Kies, yang merekam video itu mengatakan, "Saya tersentuh oleh jumlah orang yang ingin berada di sana. Semua menangis, termasuk saya. Sungguh istimewa untuk berada di sana pada momen yang tak terlupakan tersebut." Kies juga berterima kasih kepada keluarga pasien karena mengizinkan dan menyetujui video yang dibagikan di media sosial. Info terakhir, organ pasien pria tersebut telah disumbangkan ke Bank Transplantasi Pasifik Barat Laut.
Betapa mirisnya saat banyak warga meregang nyawa, justru muncul dugaan kartel kremasi jenazah pasien COVID-19 rampok keluarga yang berduka hingga 80 juta rupiah. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus virus corona tertinggi di Indonesia. Akibat kasus virus corona tertinggi di Indonesia, kasus kematian juga melonjak tajam. Di tengah duka warga atas pandemi virus corona, diduga ada praktek kartel kremasi. Tarif kremasi yang meningkat itu menjadi sorotan kepolisian. Ini semua berkat pengakuan korban yang diperas kartel kremasi. Dilansir dari Kompas.com pada Selasa lalu, informasi terkait kasus kartel kremasi viral melalui pesan berantai WhatsApp. Dalam pesan itu diberi judul, "Diperas Kartel Kremasi". Korban Martin, warga Jakarta Barat mengatakan bahwa ibunya meninggal dunia pada 12 Juli 2021. Lalu Dinas Pemakaman membantu mencarikan krematorium untuk Ibunda Martin. Akan tetapi, salah satu petugas dinas itu disebut memberi tawaran paket kremasi senilai 48,8 juta rupiah. Tawaran petugas dinas itu langsung membuat Martin terkejut. Pasalnya, 6 minggu sebelumnya kakak Martin meninggal dunia dan biaya kremasi tak sampai 10 juta rupiah. Bahkan 2 minggu setelahnya, besan dari kakak Martin dan anak perempuannya juga meninggal dunia akibat COVID-19. Saat itu, biaya yang dikeluarkan sebesar 24 juta rupiah per orang. Martin bukan satu-satunya korban. Kenalan Martin juga diberikan penawaran serupa dengan tarif 45 juta rupiah. Tentu saja mereka menolaknya. Alih-alih memakai tawaran kremasi itu, Martin mendapatkan lokasi kremasi di Cirebon. Tarifnya hanya 2,5 juta rupiah dan beberapa ratus ribu rupiah untuk biaya tambahan. Betapa nyamannya kartel ini merampok keluarga yang berduka. Karena biaya peti dan biaya mobil jenazah, satu mobil 2 jenazah harusnya tidak sampai 10 juta rupiah. Demikian kata Martin dalam pesan tersebut. Beberapa hari setelahnya, kenalan Martin lainnya dipatok tarif sebesar 80 juta rupiah untuk kremasi. Hanya saja Rumah Duka Abadi di Jakarta Barat membantah telah menetapkan tarif kremasi jenazah sebesar 45 juta rupiah. Rumah duka itu menyatakan tidak memiliki layanan kremasi jenazah. Bisnis Development Rumah Duka Abadi Indra Paulus mengatakan bahwa bisnisnya adalah ambulans, peti, dan rumah persemayaman, tidak ada kremasi. Ia menyampaikan bantahan itu terkait dengan kabar yang beredar di media sosial. Di media sosial beredar foto nota pembayaran pelayanan Rumah Duka Abadi di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Karena kartel kremasi semakin merasakan warga di tengah pandemi virus corona, polisi akan menyelidikinya. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat Kompol Joko Dwi Harsono mengatakan menghimbau kepada warga yang ditawari kartel kremasi untuk segera melapor. Pihaknya memerlukan informasi yang sekecil-kecilnya dan selengkapnya. Pihaknya berharap korban mau hadir memberi informasi. Terakhir, Pemprov DKI pun berencana membangun krematorium untuk mengkremasi jenazah pasien COVID-19. Publik Indonesia digegerkan oleh berita dugaan rumah sakit mengambil organ tubuh jenazah COVID-19 di Jawa Timur. Kenyataannya, isu tersebut masih simpang siur. Namun sudah banyak beberapa kasus keributan pihak keluarga dengan pihak rumah sakit disebabkan keluarga ingin membawa jenazah pasien secepatnya. Pasalnya, pihak keluarga menduga organ mata kerabatnya yang sakit COVID-19 dan sudah meninggal dicongkel oleh pihak rumah sakit. Cekcok salah satunya terjadi di RSUD Dr. Gunawan Mangunkusumo, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kejadian terjadi pada Jumat lalu yang menyebabkan 2 orang nakes yang bertugas di rumah sakit tersebut terluka di bagian jari akibat tersayat gunting. Gunting ditusukkan oleh keluarga pasien yang menolak pasien dikubur secara prokes. Mengutip dari Kompas.com dari Kompas.id, peristiwa awalnya bermula di depan ruang isolasi Anyelir RSUD Dr. Gunawan Mangunkusumo pada Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat.